Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfiatul Amal dengan NIM 214110402 Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu tentang pengertian sumber belajar sebagai media pembelajaran. Sumber belajar sebagai media pembelajaran adalah segala media yang nantinya dapat membantu proses belajar mengajar peserta didik dan pendidik. Jadi, apapun hal itu yang nantinya bisa menjadi media maupun alat yang bisa memudahkan dalam proses pembelajaran, itu dinamakan sumber belajar sebagai media pembelajaran. Adapun aplikasinya yaitu bisa berupa elektronik, lingkungan, maupun orangnya itu sendiri. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah macam-macam sumber belajar berdasarkan buku Andi Cahyadi, yaitu ada 6. Yang pertama, orang, ya. Salah. Yang pertama itu pesan, yang pertama pesan, kemudian orang, yang ketiga bahan dan materi, yang keempat adalah latar, yang kelima metode, dan yang keenam yaitu alat. Ya, mohon maaf agak urut ya. Sebenarnya itu yang terakhir itu latar. Jadi keenam tadi itu ada kekurangan dan kelebihan sendiri. Yang pertama pesan nih. Pesan itu lebih ke arah metode ceramah ya. Metode ceramah kelebihannya ya pasti mudah dilaksanakan karena tinggal ngomong. Dan pasti bisa menyampaikan segala hal dalam pesan tersebut. Namun ada kekurangannya nih, kalau peserta didik terlalu lama mendengarkan ceramah ataupun pesan tersebut, pasti akan menimbulkan rasa bosan. Ya, kemudian orang nih, ya, orang yaitu kita sendiri sebagai media pembelajaran, yaitu sebagai seorang guru maupun sebagai penceramah. Kelebihan dari guru orang ini itu karena lebih efektif, karena bertemu dan langsung tatap muka. Di sini akan membuat sebuah seperti hubungan yang nantinya dapat memudahkan proses pembelajaran. Namun kekurangannya itu sama seperti pesan, yaitu kalau terlalu lama maka akan bosan dan karena monoton tersebut. Oke, yang ketiga adalah bahan dan materi. Kenapa yang ketiga bahan dan materi? Tentunya dalam media pembelajaran itu harus ada sebuah materi yang akan disampaikan ya. Dan bahannya, kelebihannya kita bisa menyesuaikan nih, mau ngomong apa, bahannya apa, materinya apa agar menarik. Tuh. Namun yang kekurangan yang sangat signifikan terhadap bahan dan materi itu ketika kita salah mengambil materi dan audiens tahu bahwa kita itu salah menyampaikan materi. Itu konsekuensi dari menggunakan bahan dan materi jika salah. Nah, yang keempat itu metode. Di sini ada metode, yaitu macam-macam metode ya untuk media pembelajaran seperti ceramah, diskusi, itu termasuk media pembelajaran. Dan kelebihan menggunakan metode ini, kita bisa menyesuaikan nih peserta didik itu cocok ke metode yang mana gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan karena adanya banyak pilihan metode untuk belajar. Kemudian yang kekurangannya itu kita agak susah ketika menemukan peserta didik yang tidak cocok dengan metode manapun. Itu akan agak susah karena juga terkadang peserta didik ada yang cocok untuk metode ini saja, sebagian ini saja. Jadi kita agak susah untuk menentukan metode yang akan kita laksanakan kepada seluruh peserta didik. Yang kelima, jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 itu ada alat ya. Alat sebagai media pembelajaran, contohnya seperti proyektor, laptop. Nah, itu kelebihannya agak lebih simple, lebih mudah dan lebih menarik biasanya. Namun kekurangannya itu seperti kita itu harus menyiapkan terlebih dahulu dan siap apabila ada kendala pada alat tersebut. Kemudian yang keenam yaitu latar atau lingkungan. Kenapa lingkungan ini sebagai media pembelajaran? Karena dimanapun kita hidup, di tempat manapun, itulah yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kalau lingkungannya sudah mendukung untuk pembelajaran, pasti akan membuat
peserta didik dalam lingkungan tersebut mudah mempelajari pelajaran tersebut gitu ya. Jadi kalau kekurangan untuk lingkungan sendiri cenderung misal kayak sekolah-sekolah yang ada di dekat jalan raya itu pasti akan ramai sekali dengan hiruk pikuk jalan raya seperti itu. Oke, pertanyaan kedua sudah terjawab. Pertanyaan ketiga itu bagaimana sih kalau kita jadi guru terus ada media pembelajaran yang banyak di sekolah tersebut, bagaimana cara kita memilih untuk menggunakan alat media tersebut. Ya, di sini ada beberapa cara ya. Yang pertama itu kita harus menentukan kriteria umum dan kriteria khusus nih. Nah, ketika kita sudah menemukan dua kriteria umum dan kriteria khusus tersebut, jadi kita punya batasan nih untuk menggunakan media-media yang akan kita gunakan untuk pembelajaran pada peserta didik. Contohnya nih, kalau kita sudah tahu kriteria umumnya nih, contoh kriteria umum itu seperti ekonomi. Kiranya media pembelajaran yang kita gunakan itu tidak terlalu memakan banyak biaya. Seperti itu ya. Nah, untuk kriteria khusus sendiri pasti kelas maupun bahkan murid itu akan memiliki kecocokan yang berbeda terhadap media untuk pembelajarannya. Tentunya setelah kita mengetahui dan menelisik bahkan mempraktekkan langsung kepada peserta didik mana yang cocok, tentunya pasti bisa dong dan cocok untuk diri kita sendiri sebagai pendidik nantinya. Jadi kriteria khusus dan kriteria umum penting, penelitian juga penting, praktek juga penting, dan yang terakhir evaluasi. Dan setelah hal itu kita ambil kesimpulan bahwasanya media pembelajaran yang cocok adalah ini ya. Oke, 3 pertanyaan sudah terjawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.